kelinci Holland Lop itu susah nggak sih rawatnya? Kelinci Holland Lop itu merupakan kelinci ras asli atau ras yang dibikin teman-teman owner pets. Welcome back to my YouTube channel Owner Pets. Hari ini Owner Pets mengajak teman-teman untuk mempelajari asal-usul kelinci Holland Lop, yang dimana sebelum kita mengupas lebih lanjut, pertanyaan-pertanyaan yang terus bermunculan tentang si kelinci Holland Lop ini sangatlah banyak ya teman-teman. Yang pertama, Kak, kelinci Holland Lop itu susah nggak sih rawatnya? Yang kedua, Kak, kelinci Holland Lop itu merupakan kelinci ras asli atau ras yang dibikin teman-teman Owner Pets. Nah, di sini Owner Pets akan memperkenalkan dulu ya teman-teman nenek moyang dari kelinci Holland Lop ini. Yang pertama itu ada, ini dia si Bindi, kelinci jenis dia yaitu French Lop. Kelinci French Lop ini termasuk kelinci ras raksasa ya teman-teman Owner Pets, berasal dari Prancis dengan bobot 4,8 kilo sampai dengan 7 kilo. Sementara si Bindi di sini beratnya adalah 5,2 kilo teman-teman Owner Pets. Nah, selanjutnya selain French Lop ada English Lop teman-teman. Kelinci English Lop ini berasal dari Inggris, bobot 4,5 kilo sampai dengan 5,5 kilo, ras raksasa juga teman-teman. Next, yang ketiga adalah kelinci Netherland Dwarf, kelinci yang paling kecil, kelinci dengan bobot 800 gram sampai dengan 1,1 kilo, ras mini atau dwarf, dan berasal dari Belanda. Nah, teman-teman sudah tahu ya teman-teman nenek moyang dari kelinci Holland Lop ini. Next, kelinci Holland Lop tersebut benar adanya adalah kelinci yang dibikin oleh seorang Belanda bernama Adrian de Kock di Tilburg, Belanda. Si Adrian ini sangat mengidolakan kelinci French Lop, tetapi dia memimpikan kelinci French Lop ini lebih bagus kecil teman-teman atau mini. Nah, mulailah dia bereksperimen pada tahun 1949. Pada tahun 1949 tersebut dia mengawinkan pejantan French Lop dengan betina Netherland Dwarf. Sepertinya agak nggak bisa dibayangkan ya teman-teman. Namun ternyata memang benar hasil tersebut tidak berhasil atau gagal, yang dimana anakan waktu lahir mati, terus diikuti dengan induknya yang juga mati. Nah, nggak sampai di sini, pada tahun 1951 dia tidak putus asa, dia membalikkan metode yang pernah dia lakukan teman-teman. Jadi di sini pejantannya adalah Netherland Dwarf, betinanya itu French Lop. Nah, ini lebih sangat tidak dibayangkan lagi teman-teman Owner Pets, karena pejantannya kecil, gimana caranya gitu kan. Oke, tetapi ini berhasil menghasilkan 6 ekor bayi kelinci yang kita sebut F1 ya teman-teman Owner Pet. Di sini kelincinya mengikuti bapaknya, kupingnya berdiri. Jadi si Adrian masih belum puas teman-teman Owner Pets. Pada tahun 1952 dia masih lanjutkan lagi eksperimennya, yaitu menggunakan kelinci English Lop. Kelinci English Lop ini dikawinkan dengan F1 tadi, salah satu F1 betina dengan kelinci English Lop. Dia menghasilkan 3 ekor anak yang sehat dan kupingnya turun teman-teman Owner Pet. Di sini dia sangat gembira sekali. Di next breeding dia hanya menggunakan F1 dan F2 untuk di breeding teman-teman. Misalnya F1 jantan di breed dengan F2 betina, atau F2 jantan di breed dengan F1 betina. Nah, di sini dia berhasil menghasilkan kelinci dengan bobot di bawah 2 kilo teman-teman Owner Pets. Pada tahun 1955 sampailah dia ke eksperimen, berhasil menemukan beberapa dan menghasilkan beberapa warna Holland Lop tersebut teman-teman. Nah, ini terus dilakukan penyempurnaan terus sampai tahun 1964
ras baru kelinci Holland Lop si Adrian de Kock ini berhasil distandarisasi oleh badan di Belanda menjadi ras baru untuk kelinci. Nah, tetapi si Adrian de Kock tetap melakukan eksperimen terus dengan peternak-peternak lainnya sampai pada tahun 1970 berhasillah dia menyempurnakan bobot kelinci Holland Lop menjadi 1,5 kilo. Nah, kemudian berhasillah dia mengekspor ke berbagai negara, sampailah juga di Indonesia, teman-teman Onel Pets. Bobot dari 1,5 kilo ini dijadikan bobot standar hingga saat ini ya teman-teman, baik di negara manapun termasuk di Indonesia. Serta hingga saat ini penyempurnaan hanya dilakukan pada bentuk tubuh dan warna saja. Nah, selain itu teman-teman bisa lihat juga di standar kelinci Holland Lop itu sendiri ada dua, ada yang Arba versi Amerika dan ada versi Belanda. Jadi jawaban dari kelinci Holland Lop itu ras asli atau ras yang dibikin? Jawabannya adalah kelinci yang dibikin. Nah, ada kaitannya nggak Kak dengan kesensitifan terhadap ras baru atau ras buatan itu sendiri? Nah, di sini Onel Pets mungkin dari beberapa tahun memperhatikan, menurut Onel Pets itu ada sedikit keterkaitannya ya teman-teman, tetapi ini belum Onel Pets research lebih dalam tentang hal tersebut. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari beberapa pengalaman itu ada sedikit pengaruh. Mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi bagaimana teman-teman Onel Pets, masih tertarik untuk memelihara Holland Lop? Untuk Onel Pets pribadi, Onel Pets sangat tertarik dengan kelinci ini karena teman-teman bisa lihat sendiri mukanya yang lucu, bulat, kuping turun, itu sangat menggemaskan ya teman-teman Onel Pets. Jadi di sini teman-teman yang ingin memelihara Holland Lop itu tidak perlu takut dengan asumsi yang mengatakan kelinci Holland Lop itu lebih sensitif. Itu tidak perlu takut ya teman-teman, karena setiap kelinci itu kalau dirawat dengan baik pasti akan hidup dan lifespan-nya lama. Oke teman-teman Onel Pets, sekian video tentang sejarah asal-usul dari kelinci Holland Lop. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.